Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Belajar lapang dada kok sulit ya. Ya sulit nggak Bu? Sulit nggak? Ya. Makanya itu artinya kita masih manusia biasa ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan hari ini akhirnya kita bisa lapang dada. Kita akan lihat nih di sini kerugian akibat wah baru ini ya. Ini lagi viral. Bu pernah nonton nggak? Pada tahu nggak kejadiannya? Tahu ya? Kita lihat lagi ya. Kerugian akibat kebakaran Los Angeles ribuan triliun rupiah. Kita lihat yuk. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. Baik ya Allah, ini yang namanya musibah ya. Yang penting satu, kita nggak boleh menghakimi ujian orang lain ya. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini susah sekali lapang dada khususnya apabila terkena musibah. Nah, untuk menyikapi ini bagaimana guru, silakan. Terima kasih. Jamaah. Baik. Jamaah. Baik. Ye, jamaah. Siap. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita, musibah, ujian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu informasi kepada kita. Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Apapun yang tertimpa dan menimpa kepada kita, entah itu sesuatu yang sifatnya positif, baik, tapi sesuatu yang sifatnya negatif, tidak baik, itu semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti cara menyikapinya agar kita tetap lapang dada, agar tetap kita legowo, agar kita tetap merasa ini bukan satu hal yang menyebabkan kita terhimpit dan menjadikan susah, maka semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul jemaah? Betul. Sedoyo semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi satu musibah, taruhlah dengan berbagai macam musibah yang tertimpa kepadanya. Taruhlah rumah roboh, kemudian taruhlah kebakaran. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Caranya mensikapinya yaitu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu dan lepas dari apa yang telah dilakukan Allah terhadap qadha dan qadar yang telah dituliskan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kalau kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa segala sesuatu apapun yang tertimpa kepada kita ini dari Allah, maka pasti hati kita akan legowo. Kalau hal-hal yang sifatnya nikmat, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau hal-hal yang sifatnya itu berupa hal yang negatif, kita bisa bersabar dan tetap tawakal Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang tertimpakan kepada kita itu kayaknya seakan-akan tidak enak. Tapi menurut Allah itu mungkin yang terbaik. Gini apa nggih? Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Ketika sesuatu itu dianggapnya, ini kok tidak seperti ekspektasi saya ini. Harapan. Tidak seperti harapan saya ini. Tapi ternyata itu yang terbaik bagi Allah. Ada kalanya sesuai dengan ekspektasi kita, tapi tidak baik menurut Allah. Olehnya itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan satu hal yang sangat luar biasa dan senantiasa kita harus menyadarkan pada hati kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, hanya kita tinggal menjalankannya dengan cara sabar dan syukur. Setelah itu bangkit kembali. Itu legowo kalau gitu ya pastinya. Okay. Masya Allah. Betul. Terima kasih guruku. Tepuk tangan dulu yuk.
Legowo ya, Masya Allah, hatinya jadi lapang dadanya. Baik, sekarang kita masuk, Ini kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Yuk, siapa yang saya mau pilih yang dekat ditanya? dari saya aja. Langsung iya. Iya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Hartini Pak Ustadz. Ibu Hartini dari Majelis Taklim. Dari Majelis Taklim Al-Huda, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ya, tepuk tangan dulu. Ibu saya mau nanya, Ibu ini tipe penyabar menghadapi anak atau tipe keras? Sejujurnya sih Pak Ustadz lebih banyak marah kepada anak. Soalnya selalu bikin masalah jadi kitanya teremosi. Gitu. Tahu nggak Bu? Marah itu boleh. Tapi jangan keseringan. Nanti Ibu cepat tua. Ya kita bahas ya Bu. Iya. Siap Pak Ustadz. Ya, silakan Guru. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin UBE Ustaz Belangko Loreng. Siap. Ustaz Sam. Siap. Terima kasih banyak kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam Tinda, berkumpul sama keluarga, duduk bersama suami, duduk bersama anak, duduk bersama. Luar biasa loh pada nonton semua. Nah nih, gimana sih nih lapang dada ketika sabar menghadapi anak, mendidik anak dengan baik. Tiadalah pemberian orang tua terhadap anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Itulah pemberian. Kasih uang, bagus. Kasih waktu, bagus. Beliin rumah, bagus. Beli mainan, bagus. Tapi pemberian yang terbaik dari orang tua terhadap anak adalah adab. 1, 2, 3, adab. Adab. Akhlak. Kenapa? Kalau pintar tak beradab, malu-maluin. Betul tidak? Paling tinggi itu adabnya. Gimana akhlak itu. Makanya keteladanan yang baik. Makanya kalau ibu marah-marah, itu contoh buruk. Maaf ya, tanpa menggurui. Maka bersabarlah dalam memberitahukan anak akan kebaikan. Bersabarlah menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Bersabarlah dalam menjadi pendengar dari curhatan anak. Bersabarlah dalam menjadi partner buat anak. Bersabarlah menghadapi kelakuan anak. Tapi sampai di sini apakah sabar aja? Tidak. Harus ada doa yang senantiasa diamalkan. Surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya diberikan kesabaran, ditambahkan kesabarannya dan dikuatkan kesabarannya. Selain bersabar dan doa, ibu harus meyakinkan keutamaan seorang orang tua. Keutamaan memiliki anak. Sehingga aset terbaik kita adalah anak. Aset terbaik kita adalah anak. Ada orang lebih rela menitipkan anaknya daripada tasnya. Ya Allah. Ibu pernah nggak nitipin tas? Enggak, tapi nitipin anak sering. Sama mertua, sama ayah segala macam ya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, jadi pelajaran buat kita lagi ya. Dan baik, ini dia nih ditunggu sama yang sudah di studio ya, jamaah di studio ya. Baik, curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Iya, baik saatnya untuk curhat sama Ustadz. Siapa yang mau curhat? Yang paling semangat, yang kira-kira problemnya paling gede di rumahnya nih kelihatan. Wah, ibu boleh maju kemari sayang. Nah, ya, aku pinjem dulu ininya. Iya, langsung di tengah ibu. Iya, kita minta langsung sebelum ibu curhat, langsung diapit sama 2 guru nih yang bakal nerangin. Ada Ustadz Belanggon dan Ustadz Syam. Wow, dijawab langsung nih. Mantep gak? Tepuk tangan dulu yuk. Mantep nih. Ini dan permasalahannya bener-bener real ya. Real ya, dari permasalahan ibu sendiri ya. Oke silahkan, namanya siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Nur Hamidah. Dari Lembang, dari Keparongpong, Bandung Barat. Iya. Majelis Taklim Al-Huda. Iya. Mau bertanya begini ya Ustadz, aku sering mendengar dari tetangga, dari teman yang menggibahin aku, kedengarannya sakit banget dong. Namanya siapa orangnya? Nggak ada boleh ya? aja. Tapi tetangga nih ya? Iya tetangga, bahkan aku anggap dia lebih tua gitu ya. Oh umurnya lebih tua. Iya, tapi dia menggibah saya keterlaluan gitu bilangnya teh. Pokoknya dengar aku sampai suka nangis gitu. Ini gibahnya harta atau apa atau? Ya tentang pribadi aku. Terus gitu. sekarang bagaimana caranya lapang dada ya? Iya begitu. Tetangganya dekat apa jauh? Ya dekat dong. Waduh PR nih. Baik mungkin Guru Syam dulu. Ustaz Syam silakan. Biasanya masalah apa Bu? Kamu digibahin tuh masalah apa? Ya, yang dengar dari siapa? Kamu diomongin apa gitu? Ya dari katanya aku sok pintar. Oh sok pintar. Oh berarti kalau kita dikatain sok pintar yang harus kita periksa adalah lisan kita. Kadangkala kita suka menasehati orang, kadangkala kita sok-sok memberi masukan kepada orang lain, padahal belum tentu tempatnya cocok, waktunya cocok. Maka kata imam, para ulama mengatakan kalau ada yang menasehatiku di tempat umum, itu bukan menasehatiku, tapi sedang memperlakukanku. Itu Ya yang Allah. pertama. Jadi periksa diri kita, jangan sampai kita memang senantiasa tidak mampu menjaga lisan. Itu yang pertama. Ibu terima nggak Bu? Ibu suka Ya. nasihatin orang nggak? Introspeksi diri Suka, kali ya. kadang-kadang aku kan jadi di masyarakat ya. Oh bener ya. Aku kader. Memang tugasnya menasehati. menasehati. Gitu. Terus kan aku suka centil-centil. Katanya aku seksi mah atau apalah. Wah kan ibu aku nggak seksi. enak. Siap. Aku Terus nggak enak bener kan aku bukan Padahal- orang lain. Aku mengajak supaya dia semangat gitu maksudnya. Tapi Baik. sebenarnya niatnya kesemangat itu Iya, ya. semangat. betul. Oh. Apa yang menjadi niat kita itu kadangkala tidak sampai kepada manusia yang lain. Jangankan kepada manusia, malaikat saja yang dicatat adalah amal kita. Niat kita yang tahu hanya pelaku dan Allah. Maka niat yang baik mesti disertai dengan perbuatan yang Yang baik. baik. Niat yang baik mesti disertai dengan eksekusi yang baik. Niat saya ngajak orang sholat, bagus gak? Bagus, tapi saya ngata-ngatain, kamu tuh masuk neraka nanti kamu ya. Ya. Itu kan tidak bagus kalau kayak gitu. Niat saya baik, ngajak dia sholat, ngajak dia berbakti sama orang tua, ngajak dia puasa. Niat kita baik, tapi kadangkala eksekusinya yang kurang baik. Maka ibu sebelum menasehati, sebelum berdakwah, daripada diomongin sama orang, ibu minta sama Allah ya Rob tutupilah aibku. Karena yang diomongin sama orang itu hanya sebagian kecil dari aibku. Masih banyak aibku yang lain yang orang tidak tahu dan engkau lah yang maha menutupi aib. Nah, jadi bersyukur kalau kita lagi diomongin, subhanallah, kalau saya lagi diomongin di belakang, berarti saya ada di depan. Kalau saya pengen dijatuhkan, berarti saya sedang di atas. Baik, baik Ustadz Bangko mungkin boleh sedikit nambahin nih. Kalau ketika kita digibahi oleh orang lain, maka sikap yang pertama barangkali kita harus koreksi dulu. Yes, introspeksi lagi ya, introspeksi Oke. diri ya. Kita koreksi terhadap diri kita. Apakah memang betul kita begitu untuk diri kita? Adapun orang yang menghibai kita, sudah kita jelaskan bahwa orang yang menghibah pada diri kita, maka dosanya akan besar, dia akan dapatkan bagi orang yang menghibah itu. Tapi bagi kita seumpamanya dikatakan begini, si fulan itu bla 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 bla. Apakah memang betul saya begitu? Taruhlah tadi ibu bilang, punten ini, wah dikatakan saya centil, dihibai centil. Nah memang saya betul-betul centil kok. Berarti harus Dikurangi centilnya. Tapi orang yang menggibah tetap dosa. Tapi seumpama centil ya kurangi centilnya. Begitu. Biar nggak Seumpama. Biar gak jadi omongan ya. Iya, begitu. Jadi dua sisi. Yang menggibah itu akan mendapatkan adab dan dosa, yang digibah harus koreksi. 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 Ih, seru Anggap banget aja Bu, ya. ibu ada ular,
Nah itu kan, anggap aja orang ngasih tahu ada ular yang bahaya. Kamu itu kecentilan. Jadi harus perbaiki diri, nasihati diri, introspeksi diri. Bagaikan orang memperlihatkan bahaya yang ada pada diri kita sehingga kita menghindari bahaya tersebut. Seru banget, tepuk tangan ya. Baik, ini segmen ini bakal jadi favorit nih kayaknya ya. Karena curhat langsung dijawab langsung nih ya. Baik, kita masih ada yang bakal seru-seru yang lainnya. Jadi tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.